Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi penelitian pengembangan Borch and Gold. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran IPA, di mana dengan dosen pengampu Bapak Khairil Arif SPD MPD. Sebelumnya kenalan dulu yuk dengan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sherina Ziazia Gusha dengan NIM 21231053. Selanjutnya ada Fitri Amanda Soltaye dengan NIM 21231060. Selanjutnya ada Septia Dwi Wahyuni dengan NIM 21231032. Ada Helen Anggia Panova dengan NIM 21231065. Dan yang terakhir, ada Tiara Nebila dengan NIM 21231103. Pada video kali ini akan dibahas beberapa pokok pembahasan penting. Yang pertama yaitu mengenai pengertian penelitian pengembangan Borch and Gold, kemudian karakteristik penelitian pengembangan Borch and Gold, kemudian ada sintaks penelitian pengembangan Borch and Gold, kelebihan dan juga kekurangan penelitian pengembangan Borch and Gold, dan yang terakhir adalah implementasi penelitian pengembangan Borch and Gold. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu pengertian dari penelitian pengembangan. Model penelitian pengembangan adalah model penelitian yang mengembangkan produk baru dan menyempurnakan dari produk yang telah ada. Salah satu jenis model penelitian pengembangan ini adalah model penelitian pengembangan Borch and Gold. Menurut Borch and Gold pada tahun 1983, Research-Based Development atau penelitian pengembangan adalah sebuah riset yang dilakukan untuk mengembangkan dan mengevaluasi sebuah produk untuk keperluan pendidikan. Ada beberapa karakteristik penelitian pengembangan menurut Borch and Gold. Yang pertama, mempelajari sebuah temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, mengembangkan basis produk temuan tersebut. Yang ketiga, bidang pengujian dalam pengaturan wilayah yang akhirnya digunakan. Dan yang keempat, merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap uji lapangan. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sintaks. Dalam penelitian pengembangan Borch and Gold, akan ada 10 sintaks yang harus kita lakukan, seperti yang tertera pada gambar di atas. Sintaks yang pertama adalah studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama, kita akan menganalisis kebutuhan, kemudian kita akan melakukan studi literatur, dan kita juga akan melakukan riset skala kecil. Tahap yang kedua itu adalah planning atau merencanakan penelitian. Nah, pada tahap planning ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus merumuskan tujuan penelitian, kemudian kita juga harus mempersiapkan dana, tenaga, dan waktu, serta merumuskan kualifikasi peneliti dan bentuk-bentuk partisipasinya dalam penelitian. Nah, sintaks yang ketiga yaitu pengembangan desain produk. Nah, pada proses ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu menentukan desain produk yang akan dikembangkan, kemudian menentukan sarana dan prasarana selama proses penelitian dan pengembangan, menentukan tahapan-tahapan uji desain di lapangan, dan menentukan deskripsi tugas dari pihak-pihak yang terlibat selama proses penelitian. Sintaks yang keempat adalah uji coba lapangan awal, di mana pada sintaks ini kita akan melakukan uji coba lapangan awal terhadap desain produk. Kemudian uji coba ini bersifat terbatas, baik substansi desain ataupun pihak-pihak yang terlibat. Kemudian uji lapangan awal ini dilakukan secara berulang-ulang, sehingga diperoleh hasil yang maksimal, baik itu dari substansi maupun dari metodologi. Sintaks yang kelima yaitu revisi produk yang pertama. Setelah desainnya selesai, maka kita akan melakukan revisi dari produk desain yang telah dihasilkan. Pada tahap penyempurnaan dan revisi produk awal ini, lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat perbaikan instansi. Baik, selanjutnya sintaks yang keenam yaitu uji coba lapangan utama. Nah, pada sintaks yang keenam ini terbagi menjadi beberapa langkah, yaitu hal pertama yang dilakukan adalah melakukan uji efektivitas desain produk, di mana pada umumnya menggunakan teknik eksperimen model pengulangan. Lalu pada akhirnya hasil dari uji lapangan ini akan diperoleh sebuah desain yang efektif, baik dari sisi substansi maupun metodologinya.
Setelah didapatkan data, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah revisi, di mana penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan ini melakukan kembali uji kelayakan desain maupun produk sehingga menghasilkan desain yang lebih layak, baik dari sisi substansi maupun metodologinya. Nah, revisi ini dilakukan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat uji coba. Kemudian barulah selanjutnya melakukan uji coba lapangan operasional atau uji coba kelayakan, di mana hal pertama yang dilakukan yaitu melakukan uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk yang melibatkan para calon pemakai produk. Lalu barulah diperoleh sebuah desain produk atau model desain yang sudah siap diterapkan baik dari sisi substansi maupun metodologinya. Kemudian sintaks selanjutnya yaitu revisi produk akhir. Nah, pada langkah ini akan lebih menyempurnakan produk yang sedang tidak kembangkan karena ini dianggap perlu untuk lebih akuratnya hasil dari produk yang telah kita kembangkan ini. Kemudian pada tahap ini juga sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai generalisasi yang dapat diandalkan. Kemudian sintaks yang terakhir atau langkah yang terakhir yaitu diseminasi dan implementasi, di mana ini merupakan tahapan untuk menyampaikan dan mendistribusikan hasil penelitian pengembangan kita yang sudah berupa produk kepada para penggunanya nanti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari penelitian pengembangan board and goal. Yang pertama yaitu kelebihannya pendekatan sistematis. Pada model board and goal ini menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi inovasi pendidikan. Yang kedua, perhatian pada konteks. Model ini mengakui pentingnya mempertimbangkan konteks di mana inovasi tersebut diterapkan. Yang ketiga, fokus pada bukti empiris. Pada model board and goal ini mendorong pengumpulan data empiris yang kuat untuk mengevaluasi inovasi. Yang keempat, yaitu berpartisipasi atau partisipasi dari subjek. Nah, model ini melibatkan partisipasi aktif dari subjek yang terlibat dalam inovasi seperti guru, siswa, atau staf sekolah. Yang kelima yaitu kesesuaian dengan berbagai inovasi, yaitu model board and goal dapat diterapkan pada berbagai jenis inovasi pendidikan, baik itu terkait dengan metode pengajaran, penggunaan teknologi, atau perubahan kebijakan. Yang keenam yaitu orientasi pada perbaikan. Salah satu tujuan utama dari model board and goal adalah untuk membantu meningkatkan inovasi pendidikan. Yang ketujuh atau yang terakhir, validitas dan keandalan. Pada model board and goal ini memiliki landasan metodologis yang kuat dan telah digunakan secara luas dalam penelitian evaluasi pendidikan. Selain memiliki kelebihan, tentunya pada model board and goal ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama yaitu kompleksitas. Model board and goal ini terdiri dari beberapa tahap yang harus diikuti secara terurut. Tahap-tahap ini mencakup perencanaan, pengembangan, dan implementasi program serta pengumpulan dan analisis data evaluasi. Yang kedua yaitu waktu dan sumber daya. Proses yang melibatkan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi program membutuhkan investasi waktu yang substansial. Yang ketiga yaitu kesulitan generalisasi, di mana model board and goal ini cenderung fokus pada kasus-kasus individual atau studi kasus tunggal. Yang keempat yaitu subjektivitas interpretasi. Interpretasi temuan dari model board and goal dapat menjadi subjektif tergantung pada perspektif peneliti atau evaluator. Yang kelima yaitu kurangnya fokus pada aspek kualitatif. Nah, model board and goal ini cenderung lebih berorientasi pada pengumpulan dan analisis data kuantitatif saja. Yang keenam, tidak memperhitungkan konteks sosial. Model board and goal ini seringkali tidak secara eksplisit mempertimbangkan faktor-faktor sosial, politik, atau budaya yang mungkin mempengaruhi efektivitas dari program. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi penelitian pengembangan board and goal, yaitu mengembangkan media pembelajaran IPA roller coaster. Nah, sebelumnya kita akan mengidentifikasi dulu, melakukan studi pendahuluan mengenai potensi dan juga masalah. Pada fase awal ini, pendidik akan melakukan analisis atau mengidentifikasi apakah ada suatu potensi atau masalah dalam proses pembelajaran agar potensi atau masalah tersebut dapat diselidiki atau dikembangkan. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan observasi serta menggunakan angket.
Aspek yang kita observasikan itu ialah mengamati peserta didik dalam proses pembelajaran, dan dari situlah kita dapat mengumpulkan data seberapa penguasaan materi yang dikuasai oleh peserta didik. Nah, kemudian kita juga akan melakukan uji coba operasional, yaitu berupa pengujian keefektifan dan kelayakan media pembelajaran yang telah kita buat dengan metode kuasi eksperimen di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan yang terakhir kita akan melakukan revisi dan desiminasi. Desiminasi ini terbatas dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam membuat bahan ajar berupa media pembelajaran yang akan kita gunakan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.